Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Kali ini Bu Ari akan menyampaikan materi mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Untuk mengenal konsep pecahan melalui benda konkret, Bu Guru contohkan di sini apa yang terbayang jika kalian melihat gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah tomat yang diiris atau dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian dipotong lagi menjadi 6 bagian. Ini merupakan salah satu contoh pecahan pada kehidupan sehari-hari. Selain tomat, juga banyak lagi. Kalau kita misalkan memotong semangka, memotong melon, pizza, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian pecahan. Yang pertama, pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Maksudnya itu adalah pecahan itu bagian dari ukuran yang utuh. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah anggota bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Dalam penulisan pecahan, yang pertama ada penulisan 1/2. Itu namanya adalah pecahan biasa. Pengucapannya yaitu setengah atau 1/2 atau 1/2. Contoh yang kedua, itu disebut pecahan campuran. Pengucapannya 4/2/3. Yang ketiga, itu disebut pecahan desimal. Cara membacanya 0,75. Jadi bukan 75 tapi 0,75. Contoh yang keempat adalah pecahan persen. Itu dibaca 20%. Itu salah jenis-jenis pecahan. Operasi pecahan. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bahkan campuran. Pada prinsipnya, operasi pecahan sama dengan operasi bilangan bulat. Tapi di sini ada beberapa langkah yang berbeda. Misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada syarat utama yaitu penyebutnya harus sama atau disamakan. Jadi penyebutnya harus sama. Kalau belum sama, berarti harus disamakan. Sebagai contoh, yang pertama 1/4 ditambah 2/4. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Maka di sini karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Pembilang itu yang atas ya, ingat ya. Maka di sini 1 ditambah 2/4. 1 tambah 2 jadinya 3/4. Contoh yang kedua, 3/5 dikurangi 1/3. Kita lihat, ternyata penyebutnya belum sama, maka harus disamakan. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita harus mencari KPK dari 5 dan 3, yaitu 15. KPK itu bilangan yang bisa dibagi oleh 5 dan 3, yaitu bilangannya 15. Untuk menyamakan penyebut jadi
per 15, maka untuk pecahan 3 per 5 itu dikalikan dengan 3 per 3. Pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya juga dikalikan 3. Dikurangi untuk pecahan 1 per 3-nya, agar penyebutnya jadi per 15, maka dikalikan 5. 1 kali 5 per 3 kali 5. Maka diperoleh 9 per 15 dikurangi 5 per 15. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 15. Maka kita tinggal mengurangi atau mengoperasikan pembilangnya, yaitu 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5, 4 per 15. Contoh yang ketiga, 3 dikurangi 1/2 per 3 ditambah 3 per 4. Di sini ada bilangan bulat yaitu 3, ada pecahan campuran yaitu 1/2 per 3, dan ada pecahan biasa yaitu 3 per 4. Langkah pertama, semua diubah ke pecahan biasa. 3-nya tetap dulu. Untuk pecahan campuran dibuat ke pecahan biasa, yaitu 1 dikalikan 3 ditambah 2 per 3. Penyebutnya tetap 3 dulu. Ditambah 3 per 4. 3, 1 kali 3, 3 ditambah 2, jadinya 5 per 3. Jadi pecahan sekarang yang kita hitung adalah 3 dikurangi 5 per 3 ditambah 3 per 4. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Di sini bilangan bulat 3 kita juga akan ubah ke bentuk pecahan agar penyebutnya per 12, maka dikalikan 12. 3 kali 12 per 12 dikurangi 5 kali 4 per 3 kali 4 ditambah 3 kali 3 per 4 kali 3. Di sini 36 per 12 dikurangi 20 per 12 ditambah 9 per 12. Kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. 36 dikurangi 20 ditambah 9 per 12. 36 dikurangi 20, 16 ditambah 9, ya, 25 per 12. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa diubah ke pecahan campuran dengan cara kita cari 25 dibagi 12. Oh, ternyata 2, tapi ada sisanya yaitu 1. Maka bisa ditulis 2, 1 per 12. Contoh yang keempat, ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Dari sini 25,8 ditambah 6,42 dikurangi 2,18. Caranya kita jumlahkan secara susun 25,8 dan posisikan komanya harus lurus. Nah, 6,42 komanya posisinya harus lurus. Kita jumlahkan 2, atasnya nggak ada maka 2. 8 tambah 4 itu 12. Yang ditulis angka 2 dan yang disimpan angka 1. Ingat tanda komanya lurus ya. Kemudian 5 tambah 6 11. Nah, tadi punya 1, maka 11 tambah 1 12. Yang ditulis 2 dan masih menyimpan 1. Terus 2 tambah 1 yaitu 3. Maka hasilnya 25,8 ditambah 6,42 dikurangi 2,18 adalah, maaf belum selesai, 32,22 dikurangi 2,18
32,22 dikurangi 2,18. Ingat harus lurus komanya. Ini dikurangi 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka harus pinjam angka yang di depannya, yaitu pinjam angka 2. Angka 2 dipinjam 1, maka tinggal 1. Tadi angka 2 yang belakang pinjam 1 jadi 12. 12 dikurangi 8 yaitu 4. Ya. Terus di sini 1 dikurangi 1 0. Ingat komanya. Kemudian 2 dikurangi 2 juga 0. 3 dikurangi 0 3. Jadi hasilnya adalah 30,04. Contoh yang kelima, di sini ada persen, desimal, dan pecahan biasa. 30% dikurangi 0,25 ditambah 3/20. Nah, ini ubah ke pecahan biasa semuanya. 30/100 dikurangi 25/100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Ditambah 3/20. Nah, di sini penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. APK dari 100 dan 20 yaitu 100. Maka yang 100 tetap 30 kali 1 per 100 kali 1. Dikurangi ini tetap, nah, ditambah 3 kali 5 per 20 kali 5. Jadinya 30/100 dikurangi 25/100 ditambah 15/100. Ya, tinggal mengoperasikan pembilangnya. 30 dikurangi 25 ditambah 15. Hasilnya 20/100. Ini bisa disederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira 20 dan 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya betul, sama-sama bisa dibagi 20. 20 dibagi 20 per 100 dibagi 20. 20 bagi 20 1. 100 bagi 20 5. Jadi hasilnya 1/5. Sekarang untuk perkalian. Langkah mengerjakannya, yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ibaratnya atas ya dikalikan dengan atas, bawah dikalikan juga dengan bawah. Sebagai contoh, 3/4 kali 5/6. Maka 3 kali 5 per 4 kali 6, yaitu 15/24. Ini bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 15 dibagi 3 per 24 dibagi 3. Jadi sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 5/8. Contoh yang kedua, 1/3/4 dikali 0,25. Di sini ada pecahan campuran, ada pecahan desimal. Kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 4 ditambah 37. Jadinya kalikan 0,25/100. Ini 7/4 dikali 25/100. Disederhanakan. Nah, 25/100 disederhanakan yaitu dibagi 25. Sama-sama dibagi 25. 7/4 dikali 1/4. 7 kali 1 per 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 7/16. Contoh yang ketiga, ini bilangan desimal dengan bilangan desimal. 0,5 dikali 1,23. Caranya, untuk perkalian posisikan rata kanan. Nah, kita kalikan tanpa memperhatikan tanda koma terlebih dahulu, kita operasikan perkaliannya. 5 kali 3 yaitu 15.
Kita tulis angka 5, menyisakan 1. Terus 5 kali 2, 10, tambah 1, 11. Maka yang ditulis adalah angka 1, masih menyimpan 1. Kemudian 5 kali 1, 5, tadi menyimpan 1, jadinya yang ditulis ditambah 1, 6. Kemudian 0 kali 3, 0. 0 kali 2, 0 juga. 0 kali 1, 0 juga. Nah, baru kita jumlahkan. 5, ini ada 5, 1 tambah 0, 1, 6 tambah 0, 6, kemudian 0-nya turunkan. Nah, baru kita membahas komanya. Kita hitung tadi 0,5, ada satu angka di belakang koma. Kemudian 1,23, ada 2 angka di belakang koma. Maka total ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. Maka komanya diletakkan pada ini antara 0 dan 6. Jadinya hasilnya adalah 0,615. Pembagian. Sebagai contoh di sini 4/3/5 dibagi 3,25 dibagi 60%. Semua diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 4 kali 5 ditambah 3/5 dibagi 325/100. Ingat karena 2 angka di belakang koma, dibagi lagi 60/100. Tukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan setelah tanda bagi. Ya. Jadi kita balik, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Itu dilakukan semua bilangan yang di belakang atau setelah tanda bagi. Yang depan tetap. Yang depan 23/5. Nah, di sini dibalik, yang tadinya 325/100 jadi 100/325. Yang tadinya 60/100 jadi 100/60. Tapi dengan catatan di sini tandanya berubah. Ya. Tanda yang tadinya tanda bagi menjadi kali. Ini hanya berlaku kalau pembagian. Jadi tandanya akan berubah jadi kali dengan catatan setelah tanda bagi itu posisi pembilang dan penyebutnya ditukar. Maka tinggal kita kalikan. 100 dibagi 5 yaitu 20. Kita sekarang bisa. Kemudian di sini 100 dibagi 25, 325 sama-sama bisa dibagi 25. 100 dibagi 25 4, 325 dibagi 25 13. Kita lihat lagi ada yang bisa disederhanakan lagi atau tidak? Oh, ternyata ada, yaitu 20 dan 60. Sama-sama bisa dibagi 20. 20 bagi 60 21, 60 dibagi 20 3. Kalau sudah tidak ada lagi yang disederhanakan, kita cari atas, tinggal 23 kali 1 kali 4. Penyebutnya 1 kali 13 kali 3. Artinya 92/39. Kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Jadinya 2/14/39. Contoh yang kedua, Pak Ahmad membeli minyak goreng sebanyak 10 liter dengan sebuah jerigen besar, ya. Ia akan menjualnya kembali menjadi beberapa botol yang masing-masing berisi minyak dengan berat 0,5 liter. Tadi botolnya kecil, tadinya satu jerigen besar, nanti akan dikemas dalam botol-botol kecil. Nah, berapa banyak botol yang harus disediakan? Ya, ilustrasinya ini satu jerigen besar yang isi 10 liter, nanti akan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil yang isinya 0,5 liter atau setengah liter. Maka cara mengerjakannya 10 dibagi 0,5. Ya,
Kita buat kepecahan biasa. 10 dibagi 5/10. Nah, di sini ada pembagian. Maka pecahan setelah tanda pembagian ditukar. Nah, tapi dengan catatan tanda bagi menjadi tanda kali. Jadinya 10 dikali 10/5. 10 kali 10 per 5. 100/5 yaitu 20. Jadi banyak botol yang harus disediakan adalah 20 buah botol. Contoh yang ketiga, Hasan mempunyai tali 4,5 meter. Kemudian ia membeli lagi 3/4 meter. Tali tersebut dipotong 0,25 meter. Sisanya akan dibagikan kepada 2 temannya yang sama panjang. Berapa tali yang diterima masing-masing teman Hasan? Nah, maka jawabnya di sini. Pertama, punya 4,5 meter. Beli lagi berarti ditambah 3/4 meter. Kemudian dipotong, maka dikurangi 0,25. Nah, setelah dihasilkan itu, sisanya itu akan dibagikan ke 2 temennya, maka dibagi 2. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kita ubah ke operasi pecahan biasa. Coba dulu. Jadinya 4 kali 2 8 ditambah 1 jadinya 9/2. 3/4-nya aja ditambah dikurangi 0,2 jadi 25/100. Nah, dibagi 2 atau bisa ditulis 2/1. Nih, samakan penyebutnya dulu yang ada di dalam kurung ya. 9 kali 2 per 2 kali 2. Jadi disamakan jadi per 4. Kemudian yang 25/100 kita samakan dibagi 25/25. Kemudian tanda baginya diubah menjadi kali dengan catatan pecahan yang di belakang tanda bagi itu setelah tanda bagi itu harus ditukar atau dibalik. Jadinya 1/2. Maka kita tulis 18/4 ditambah 3/4 dikurangi 1/4 dikali 1/2. Yang ada dalam kurung dulu dioperasikan. 18 tambah 3 21, betul, dikurangi 1. Nah, jadinya 20/4 dikali 1/2. 20/4 5 dikali 1/2. Jadinya 5 kali 1/2. 5/2. Atau jika disederhanakan jadinya 2/1/2. Jadi masing-masing teman Hasan akan menerima 2,5 meter. Demikian operasi pecahan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Semangat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.